warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama menghitung nilai MPE, MAPE, RMSE, MSE, dan MAE yang biasanya kita gunakan untuk menguji atau menentukan model terbaik. Nah, di sini ada contoh data yang sudah saya analisis sesuai dengan analisis peramalan yang saya gunakan. Tidak perlu saya jelaskan analisis apa. Intinya sudah ada datanya dan ada ramalannya. Nah, ini sudah saya analisis juga di R, dan kemudian saya sudah dapatkan ME, MAE, MAPE, MPE, MSE, RMSE, dan U-nya. Nah, yang akan kita buat secara manual di sini cukup MPE, MAP, RMSE, MSE, dan MAE. Nah, mungkin videonya sangat singkat saja karena saya hanya ingin menunjukkan rumusnya. Bagaimana caranya didapatkan. Nah, untuk nilai MAP-nya bisa kita lihat nilai MPE-nya ini sama ya, minus 3615010. Tapi kalau di sini kan 3 angka belakang koma, jadi hanya sampai di 501. Kemudian nilai MAPE-nya itu di sini 38057. Di sini juga 380,569 dan sekian. Tapi karena ada pembulatan jadi 57. Jadi sama ya. Misalnya kita mau ubah ke 2 angka belakang koma. Ini dia jadi 380,57. Kemudian RMSE. RMSE-nya ini nilainya 2393691. Apakah sama? 2393691. Pembulatan juga ya. Dan kemudian MSE-nya itu 5729. Cocok ya, 754 sekian. Kemudian di MAE-nya itu 1995,845. Sama ya. Nah, mungkin yang teman-teman tunggu-tunggu bagaimana cara menghitungnya. Caranya seperti ini teman-teman. Semuanya berkaitan dengan error. Error itu adalah kesenjangan atau jarak antara data sesungguhnya dengan ramalan. Seperti itu. Jadi ingat, error adalah jarak antara data yang sesungguhnya dengan ramalan. Seperti itu. Nah, mulai dari sini. B ini data sesungguhnya dikurang dengan data ramalan. Hasil pengurangannya itu dibagi dengan hasil data sesungguhnya, bukan ramalan ya. Jadi ini rumusnya seperti ini. Tinggal teman-teman enter. Setelah itu teman-teman tarik ke bawah. Sama ya, begitu. Sorry. Ini tidak sama rumusnya sampai bawah. Ini sampai sini. Ya, oke. Nah, setelah itu kita dapatkan, kita akan menghitung ininya, sum. Kita totalkan ini, kemudian dibagi dengan banyaknya, banyaknya data. Banyaknya data, makanya di sini pakai konta. Kemudian dikali dengan 100. Oke? Minus 3,61. Kayaknya bisa juga average yang ini, karena kan tadi jumlah keseluruhan dibagi sekian, kemudian dikali 100. Ya, hasilnya sama teman-teman. Jadi bisa pilih dua cara tadi. Ini pakai sum keseluruhan dibagi dengan konta dikali dengan 100. Tapi bisa juga langsung average kali dengan 100 atau rata-rata dikali 100. Oke, selanjutnya untuk MAPE, mulai dari sini, kembali ini kurang ini, dibagi dengan B3. Tadi bedanya apa ya? Kalau di sini, dia tidak dikali 100. Dia dikali 100 setelah dijumlahkan nanti. Kalau di MAPE, dia di ABS. ABS itu untuk mutlak supaya hasilnya tidak negatif. Jadi ABS, kemudian data awal dikurang data ramalan, kemudian dibagi dengan rata awal dalam kurung, kemudian dikali dengan 100. Oke, sudah lihat teman-teman? Oke, enter. Itu sama dengan sampai di sini ya.
sampai di sini. Kemudian di sini langsung average atau rata-ratanya. Kita klik enter. Oke, sama ya dengan hasil ini dari RStudio. Kemudian untuk RMSE ini caranya seperti ini, tinggal ini kurang ini lagi. Data awal dengan ramalan dikurang, kemudian hasil pengurangannya itu dipangkat 2. Jadi dalam kurung di sini. Oke, enter, itu sama sampai di sini. Setelah itu di sini tinggal akar kuadrat dari rata-rata. Jadi SQRT ini akarnya, kemudian average ini adalah rata-rata dari RMSE. Jadi kalau misalnya mau cari satu-satu, cari dulu average-nya, kemudian cari SQRT dari rata-rata tersebut. Nah, setelah itu didapat deh RMSE-nya. Tapi bisa langsung rumusnya seperti ini, SQRT, average, kemudian masukkan rentang nilainya ini. Oke, enter. Kemudian kita masuk ke MSE. Nah, ini MSE kembali error lagi. B, data awal dikurang ramalan berpangkat 2 dibagi dengan banyaknya data. Dibagi dengan banyaknya data, 22. Sebenarnya di sini ada 23, tapi kan untuk data yang pertama itu tidak memiliki ramalan. Jadi yang punya ramalan pasangan data awal dan ramalan yang dianalisis. Jadi di sini bagi 22. Kemudian itu sampai di sini sama rumusnya. Kemudian di sini tinggal ditotalkan. Nah, totalnya itu total dari hasil yang perhitungan sebelumnya itu menjadi nilai MSE-nya. Kemudian MAE. Kalau MAE di sini berasal dari error juga, tapi langsung di ABS. ABS artinya tadi dimutlakan supaya tidak bernilai negatif. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Tapi teman-teman bisa juga buat konta dari sini ya, dari 3 sampai sini. Jadi langsung 22. Tapi karena kita sudah tahu berapa jumlah datanya, tinggal tulis 22 saja. Oke, kita klik enter. Di sini rumusnya sama sampai di sini. Bagi 22 dan nilainya seperti ini. Tinggal sum dari hasil perhitungan sebelumnya, maka itulah MA-nya. Oke teman-teman, cukup mudah dan sangat mudah malahan. Kalau teman-teman ingin belajar, pasti tahu caranya. Dan semoga video ini membantu teman-teman, membantu tugas akhirnya teman-teman, tugas kuliahnya, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan peramalan dan ingin melihat nilai suatu metode mana yang memiliki error yang terkecil, karena kita dalam menentukan metode peramalan itu yang paling kecil tentunya. Jadi kita lihat misalnya mapenya, oh ini lebih kecil, berarti kita bagusnya menggunakan metode itu. Kenapa? Karena MPE, MAPE, RMSE, MSE, dan MAE semuanya menjelaskan error. Maka semakin kecil error, maka semakin baik. Artinya data dengan ramalan sesungguhnya itu tidak terlalu jauh. Seperti itu, semoga video ini membantu. Jangan lupa dukung kami dengan berikan subscribe, like, serta dinyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi kalau kami mengupload video baru. Jangan lupa juga dibagikan kepada teman-temannya, direkomendasikan bahwa di tempat ini, di Vivianti MM Channel, teman-teman bisa menemukan tutorial-tutorial statistika. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.